Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara semua, Waalaikumsalam. kembali lagi bersama kita di acara program Mutiara Iban Kompas TV Jambi. Saya Hilmi Zaidan yang akan membawa acara podcast kali ini, tentunya di bulan suci yang penuh berkah ini. Gimana nih kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan puasanya lancar ya. Tak terasa kita sudah ada di bulan dengan penuh keberkahan ini, Pak. Bulan di mana cuma bukan ibadah yang ditingkatkan, akan tetapi bulan yang kebersamaan dan rasa peduli terhadap sesama itu juga wajib ditingkatkan. Nah, di episode kali ini tema tentang Ramadan dan nilai-nilai sosial. Tapi pernah nggak sih kepikiran apa sih yang membuat Ramadan bisa menjadikan suasana yang hangat? Kemudian apa sih yang bikin kita lebih sadar terhadap untuk membantu orang lain? Dan yang lebih terpenting adalah bagaimana caranya kita untuk terus berbuat kebaikan meskipun bulan Ramadan telah berlalu. Nah, untuk menjawab soal-soal tersebut, kita telah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yakni Bapak Dr. Bambang Husni Nugroho MHI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali mendengar kabar baik langsung dari Bapak. Semoga Bapak Bambang mendapatkan kesehatan dan keberkahan, Amin. terutama di bulan suci yang penuh berkah ini. Amin. Amin. Pak, bagaimana kesan Bapak terhadap bulan Ramadan kali ini, Pak? Apakah terasa berbeda dibanding dengan tahun sebelumnya, Pak? Iya, tentu berbeda. Ramadan tahun ini ada banyak hal yang berkelindan di dalamnya. Yang paling terasa ya Ramadan ini agak prihatin ya, mungkin sebagian di antara kita. Ada efisiensi anggaran kalau di kantor, ada juga mungkin efisiensi anggaran kalau di rumah. Tapi yang jelas Ramadan ini dalam usia saya yang sekarang tentu berbeda dengan Ramadan yang saya nikmati waktu saya masih kecil dulu. Tentu berbeda. Wah, menarik sekali nih teman-teman. Nah, jadi memang setiap Ramadan itu memiliki cerita ataupun suasananya masing-masing. Semoga di tahun ini bisa menjadi Ramadan yang lebih bermakna daripada tahun Amin, amin. Baik Pak, dengan tema kita hari ini yaitu Ramadan dan nilai-nilai sosial. Sekarang kita ingin melihat lebih dalam bagaimana sih bulan suci ini dapat membawa dampak sosial besar bagi masyarakat. Pak, Ramadan selalu membawa suasana yang hangat dan penuh dengan kebersamaan. Menurut Bapak, apa yang membuat bulan ini begitu istimewa dalam membangun rasa peduli dan kebersamaan di kalangan masyarakat? Iya, terima kasih. Pertama tentu saja karena dengan berpuasa selama lebih 12 jam setiap hari, seorang muslim itu diajarkan untuk menanamkan empati dalam dadanya, dalam hatinya, bahwa ini loh yang dirasakan oleh orang-orang yang memang tidak makan karena mereka tidak mampu, bukan karena diet. Mereka itu tidak makan karena memang tidak mampu, dan ini loh rasanya. Mereka tidak minum karena tidak mampu, dan ini loh rasanya. Diharapkan empati itu tumbuh, ada kepedulian dalam diri kita seorang muslim atau seorang mukmin yang dipanggil itu masing-masing supaya merasa bahwa ini loh ternyata rasanya. Karena itu ketika melihat orang-orang yang sedang papa, kesusahan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, kita tidak cukup hanya menambahkan kasihan saja pada penderitaan mereka itu. Kasihan ya, iba ya, tapi tidak melakukan apa-apa. Itu nggak ada gunanya. Tapi kita menambahkan tindakan nyata pada semua iba kita, pada kasihan kita, dan itulah inti dari empati. Itu makanya dimensi sosial itu ada dalam puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak berpuasa bahkan disemangati oleh Nabi untuk memberi perbukaan bagi mereka yang berpuasa. Dan Nabi menjanjikan kana lahu mithlu ajrih, baginya dapat pahala yang sesuai dengan orang yang berpuasa itu, tidak dikurangi sedikit pun. Artinya apa? Kalau Anda nggak mampu berpuasa, entah Anda nggak mampu karena Anda tidak diperbolehkan, atau Anda tidak mampu karena Anda tidak memiliki kekuatan untuk itu, maka silakan berikan perbukaan bagi orang yang berpuasa. Anda dapat pahala yang sama. Saya kira itu. Oke Pak, jadi banyak orang merasa lebih mudah untuk berbuat baik saat Ramadan
tapi setelahnya semangat itu mulai berkurang, Pak. Iya. Jadi menurut Bapak bagaimana caranya agar semangat itu tidak berkurang meskipun Ramadan telah berlalu? Iya, Ramadan itu kan ibarat kita masuk fitness ya. Kalau saya mikirnya kayak gitu, kita masuk fitness, Anda akan melakukan olahraga berat di ruang fitness atau di gym. Tapi kalau Anda tidak melakukan pemanasan sebelumnya, Anda akan bosan cepat dengan fitness itu. Sama halnya dengan Ramadan. Kita lihat di media-media, seluruh acara berubah menjadi Islami. Seluruh kegiatan-kegiatan artis pun menjadi Islami. Bagaimana mereka mencari takjil, bagaimana mereka berbuka, jadi Islami. Bahkan tren fashion dan tata busana pun berubah menjadi Islami. Tapi ternyata itu hanya berlangsung sebulan. Itu tak lebih daripada demam Ramadan. Habis Ramadan hilang semuanya. Kenapa? Karena tidak menyiapkan diri sebelumnya. Harusnya sebelum memasuki Ramadan, kita membiasakan diri dengan nuansa Ramadan. Dikatakan dalam hadis kan bahwa Nabi itu paling banyak berpuasa sunat itu dalam bulan Sya'ban. Sekarang ketika bulan Sya'ban itu Nabi paling banyak berpuasa sunat. Apa? Membiasakan fisiknya, membiasakan mentalnya supaya tidak kagok menghadapi Ramadan. Jadi ketika Ramadan datang, dia sudah berjalan seperti apa adanya dan bukan memulai dari awal. Makanya itu, saya kira itu. Baik, Pak. Kemudian di era digital sekarang nih, Pak, dengan teknologi yang canggih, banyak orang berbagi kebaikan itu melalui media sosial. Contohnya mungkin santunan anak yatim melalui donasi online ataupun kampanye kemanusiaan. Menurut Bapak, bagaimana peran teknologi dalam membantu ataupun memperluas dampak sosial dalam Ramadan? Teknologi adalah sebuah keniscayaan dalam perkembangan zaman. Dan teknologi sejatinya diciptakan untuk memudahkan manusia. Akan halnya teknologi punya efek samping itu tergantung dari pelakunya. Tapi yang jelas, keberadaan media sosial, keberadaan cara pembayaran non-tunai itu memudahkan orang jika ingin menyumbang dan melakukan kebaikan di media sosial. Kalau saya ditanya teknologi, ya teknologi yes. Baik, Pak. Jadi, Pak, teknologi ini lebih sering digunakan oleh anak muda, Pak. Jadi, apakah generasi muda saat ini masih mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dalam Ramadan, Pak? Mungkin yang terjadi adalah pergeseran cara, pergeseran nilai. Jadi kalau dulu orang berkumpul di rumah itu ramai-ramai, berbuka bersama. Kalau sekarang mungkin ya menyepakati berbuka bersama, berkumpul bersama itu lebih pada Zoom, lewat Google Meet. Ya tujuannya tercapai, tapi mungkin makanya dibilang di awal tadi, puasa yang saya rasakan waktu kecil beda dengan sekarang. Beda. Karena memang terjadi pergeseran dalam caranya. Dan ya kita nggak bisa komplain. Kita harus mengikuti zaman, menyesuaikan diri dengan itu. Saya kira itu. Baik, Pak. Jadi, Pak, apakah ada tradisi khas Ramadan di lingkungan sekitar Bapak ataupun di keluarga Bapak untuk membangun suasana sosial yang kebersamaan itu? Di tempat kami biasanya ada pembagian piket, yaitu mengantar perbukaan ke masjid. Nah, jadi pengantar perbukaan ke masjid, ada beberapa rumah piket. Jadi kan yang berbuka di masjid itu tidak banyak. Karena mereka lebih suka berkumpul di rumah, berbuka dengan keluarga. Kemana lebihnya perbukaan-perbukaan itu? Nanti dimakan ketika tadarus. Nah, itu juga membantu supaya anak-anak kecil tadi semangat ngaji di masjid. Jadi itu pun juga nanti ketika di ujung Ramadan ada anak-anak muda yang berkeliling dari rumah ke rumah minta donasi supaya mereka bisa diberi kenang-kenangan, anak-anak yang ngaji ini. Diberi kenang-kenangan nanti di akhir Ramadan bahwa kalau kamu ngaji di masjid, ada lo ujrohnya, ada lo bagiannya. Jadi mereka cinta dengan masjid, sayang dengan masjid. Saya kira itu. Baik, Pak. Sebelum menutup pembicaraan kita ini, Pak, bisakah Bapak berikan kesimpulan serta tips atau saran kepada masyarakat di luar sana agar mereka terus bersemangat dalam membangun hubungan sifat sosial dalam Ramadan ataupun luar Ramadan ini? Baik. Yang pertama kita ingat adalah kita adalah makhluk sosial. Kita butuh dengan manusia lainnya. Maka ketika kita hidup, kita tidak bisa hidup sendiri.
kita butuh dengan manusia lainnya. Karena itu, puasa Ramadan pada umumnya harusnya bisa menjadi media untuk meningkatkan empati kita, rasa kita untuk ikut merasakan penderitaan saudara kita. Dan bukan cuma itu, menambahkan tindakan nyata pada rasa kasihan kita, pada rasa iba kita, sehingga itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita jadikan diri kita dengan Ramadan tahun ini sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang manfaat bagi manusia lainnya. Saya kira itu. Baik Pak, mungkin kita telah berada di akhir obrolan nih Pak. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang telah kita dapatkan dari Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Dok Bambang Husni Nugroho. Kemudian terima kasih juga kepada para penonton Saudara Mutiara Iman Kompas TV Jambi. Jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan Ramadan berikutnya yang lebih menarik dan lebih penuh dengan hikmah. Saya Hilmi Zaidan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.